Ya, Mbak Puji, terima kasih ya Mbak Puji udah datang ke MC. Mbak Puji, saya mau nanya dulu. Mbak Puji kira-kira merasa nggak kelebihan berat badan atau merasa nyaman atau nggak nyaman dengan berat badan sekarang? Nggak nyaman. Oh ya nggak nyaman. Mbak, sebelumnya ada masalah kesehatan Mbak kayak seperti mudah capek kayak gitu Mbak Puji. Iya, Mudah capek ya. Kemudian sering merasa nggak enak badan? iya ada mudah Ada. Apa Mbak pusing, sakit kepala? pusing. Pusing. Mbak merasa kepikiran nggak beban kayak di tempat kerja, mudah stres kayak gitu Mbak? Ada. Oh ada. Wah kemen iki gitu. merasa gampang lapar atau pengen ngemil gitu Mbak Puji? Iya. Enggak. Cemilannya apa Mbak senengannya Mbak? Gorengan. Gorengan. Oh gorengan, senengannya gorengan. Ya. Kemudian sering makan makanan instan atau cepat saji, mie, Iya. burger, pizza kayak gitu. Mie. Mie senangannya mie instan ya. Nah saya mau nanya lagi nih, kira-kira habis nggak air 1 botol aqua besar itu sehari? Kadang habis, kadang enggak. Oh enggak, kadang-kadang berarti di sini ya tak tulis. Nah serasa pengen ngantuk nggak kalau habis makan Mbak Puji? Iya. Pengen, oh ngantuan yo. Mbak Puji pengen nggak nurunin berat badan Mbak? Pengen ya Mbak Puji. Jadi gini, nama saya Reni Mbak Puji. Saya ingin menjelaskan hasil timbangan Mbak ya. Nah Mbak Puji berat badannya adalah 60,8 kilo. Jika berdasarkan tabel kesehatan dengan tinggi 151, maka berat badan idealnya Mbak Puji itu harusnya 51 ya. Jadi di sini kelebihannya adalah 9,8 kilo. Nah, 9,8 kilo ini Mbak mempengaruhi kondisi tulang. Ya. Tulang yang sehat, yang kuat untuk menopang beban 60,8 kilo itu harusnya adalah di angka 2,4 kilo. 2,4. Ini adalah tulang yang padat, yang sehat, oksigennya banyak, nutrisinya banyak ya Mbak ya. Jadi tulangnya kuat. Akan tetapi tulang yang sehat yang padat tadi ini berubah kondisi ya, dia oksigennya sudah mulai merongga ya, kemudian nutrisinya sudah mulai kurang, nutrisinya berkurang, oksigennya rongga. Karena apa? Tulang yang padat tadi setiap hari menopang beban sebanyak 9,8 kilo. Ini adalah beban tidak wajar Mbak, yang menimbulkan tulangnya Mbak Puji tadi berdasarkan scan terbaca 2,2 kilo saja. Selisih ini yang menimbulkan tulangnya Mbak Puji ringan, sehingga menimbulkan keropos. Tulang yang keropos harus menanggung beban 9,8 kilo. Nah, 9,8 kilo ini Mbak harusnya segera dibuang. Karena kenapa? 9,8 kilo ini adalah lemak Mbak Puji. Ya. Nah, lemak Mbak Puji ini sebenarnya ada 2 Mbak. Lemak tubuh sama lemak perut. Mari saya tunjukkan. Lemak Mbak Puji ada 2 ya. Lemak berdasarkan tabel indeks lemak tubuh wanita usia 33 tahun ya. Kita lihat tabel usia di sini, lemak yang sempurna adalah 19,7%. Akan tetapi kan lemak itu manusia itu kan nggak sempurna Mbak Puji. Bener ya Mbak Puji ya. Nah, yang buruk 30. Nah, sekarang lemaknya Mbak Puji 37. Jadi dikatakan lemaknya adalah buruk sekali. Lemaknya buruk sekali. Lemak yang buruk sekali tadi itu adalah disimpan di bawah kulit. Ini punggung, ini lemaknya di bawah sini, di bawah kulitnya ini Mbak. Ini perut. Ada di lengan, di paha, di pinggul, bahkan di pinggang. Lemak yang bisa dicubit. Coba Mbak Puji cubit. Nah, itu adalah lemak yang bisa dicubit, namanya lemak tubuh. Nah, lemak tubuh Mbak Puji ini nanti harus diturunkan menjadi 26,4%. Karena kenapa? Lemak yang buruk tadi ini Mbak akan mempengaruhi terhadap hormon. Gitu. Mbak Puji mau dong
meningkatkan hubungan harmonis, keharmonisan rumah tangga sama suaminya, ya kan? Nah, lemak yang buruk tadi itu Mbak, selain mempengaruhi hormon, juga membuat sering kesemutan, sering pusing, mudah capek, ya. Nah, lemak yang buruk sekali itu juga bisa menimbulkan namanya pH asam, rentan terhadap virus, penyakit, senang ditumbuhin jamur. Salah satu penyakitnya adalah kolesterol asam urat. Akan tetapi pH asam tadi juga bisa menimbulkan namanya pemicu kista, miom, dan tumor. Bahkan trennya itu adalah kanker Mbak Puji. Kanker rahim, kanker payudara, juga kanker serviks. Serem ya Mbak ya. Jadi Mbak Puji harus menurunkan angkanya ini menjadi yang medium. Ya Mbak ya. Nah, saya tunjukkan Mbak. Lemak tubuh itu yang seperti ini Mbak Puji. Nah, ini lemak tubuh itu yang bisa dicubit-cubit ini. Nah, ini yang menimbulkan keluhan-keluhan tadi Mbak. Nah, ada namanya lemak perut. Lemak perut itu tidak bisa dicubit ya. Lemak perut itu seperti ini Mbak. Lemak perut itu sebenarnya fungsinya bagus, yaitu menopang organ dalam. Di sini ada jantung, ini ada hati, ada empedu, ada limpa, ada pankreas, bahkan di sini ada rahim. Nah, fungsinya adalah menopang ini Mbak. Yang sehat adalah 1 sampai 5 ya. Nah, sekarang Mbak Puji berapa? 7. Lemak perutnya di sini waspada. Ya, nanti harus Mbak Puji turunkan. Yang ideal itu adalah 4 menurut usianya Mbak. Nah, lemak 7 ini tadi sudah mengkhawatirkan. Dia sudah mulai menutupi, sudah mulai masuk di sini. Ya, dia sudah mulai mengganggu. Nah, kenapa kok bisa mengganggu? Karena lemak perut tadi itu selain mengganggu penampilan, dia bahaya juga ke kesehatan. Di sini Mbak, hipertensi, diabetes tipe 2, jantung koroner, kanker, bahkan juga bisa menimbulkan namanya stroke. Kalau kendala ini dijadikan satu, terjadi di satu orang, namanya komplikasi. Bahaya kan Mbak ya? Ini Mbak Puji harus turunkan. Ya, harus turunkan. Karena ini loh Mbak, kabar buruknya lemak perut yang seperti ini Mbak. Ini adalah hati, ini usus, ini lambung, ini paru, ini yang seperti ini yang kuning-kuning ini Mbak, adalah lemak yang mengandung toksin. Nah, hal ini bisa menimbulkan namanya terjadi lipotoksisitas. Keracunan lemak ya, sangat berbahaya. Nah, sekarang Mbak Puji harus turunkan ya. Nah, Mbak Puji tahu nggak kenapa kok terjadi lemak tubuh sama lemak perut tinggi? Nggak tahu. Jawabannya ini Mbak, adalah kesalahan pola makan, tidak tahu kalori. Jadi kalori inilah yang Mbak Puji harus pelajari di sini, sehingga Mbak Puji bisa turunnya cepat dan bisa mempertahankan. Gitu ya Mbak Puji ya. Saya lanjutkan ya Mbak. Ini lemaknya waspada. Nah, karena lemak tubuhnya tinggi, maka usia metabolisme Mbak Puji mengalami namanya penuaan. Apa artinya? Mbak Puji usia 33 tahun, tapi metabolismenya bekerja 50 tahun. Artinya apa? Capek-capeknya orang 50 tahun datang di usia 33. Ya. Nah, Mbak Puji saya mau nanya, nanti Mbak Puji tahun 2020 ini Mbak Puji pengen ulang tahun ke-51 atau 34, Mbak? Ke 34, maka harusnya harus turunin ya Mbak ya, gitu. Mbak Puji biar ketawa, soalnya biar nggak terlalu tegang, gitu ya Mbak Puji ya. Jadi harus turun nanti lemak, usia metabolismenya harus turun menjadi usia yang sebenarnya. Nah Mbak, yang nggak kalah penting, Mbak Puji juga harus memperbaiki minum air putih. Kadar air putih yang bagus untuk Mbak Puji adalah 50-60%. Mbak Puji sekarang berapa? 45. Minumnya air putih masih kurang. Hal ini yang menimbulkan namanya apa? Pengentalan darah. Darah yang kental, lemaknya tinggi, bisa menimbulkan terhadap 2 penyakit, yaitu apa? Serangan jantung dan stroke, penyumbatan ya. Nah, ini harus diperbaiki. Ya Mbak Puji ya, mari disimpulkan Mbak Puji apa yang harus dilakukan. Mbak Puji menurunkan berat badannya 9,8 kilo dengan fokus menurunkan lemak tubuh sama lemak perut. Ya Mbak ya, kemudian akan memperbaiki kondisi tulangnya yang keropos.
kemudian menurunkan usia metabolisme yang penuaan, dan menurunkan kadar air yang kurang. Mari kita hitung Mbak PR-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbak Puji ingin memperbaiki angka-angkanya atau dibiarkan begitu saja? Ingin diperbaiki, luar biasa ya Mbak ya. Nah Mbak, kami ada program khusus ya, namanya kursus pola makan untuk memperbaiki 6 PR-nya. Pertama, Mbak mengikuti kelas intensif 10 hari. Ya, dengan sarapan nutrisi di NC. Yang didapat pertama apa? Shake. Ini adalah shake ya Mbak ya. Ini adalah shake, dan kemudian ini adalah PPP. Manfaat keduanya adalah protein untuk daya tahan tubuh. Kemudian untuk hormon rambut, kulit, kuku, hormon reproduksi. Untuk kolagen. Ya. Kemudian di sini mengandung vitamin C dan zinc. Itu adalah untuk untuk penyembuhan ya, atau recovery sakit misalkan kayak gitu ya. Ini untuk penyembuhan ya. Kemudian di sini juga untuk kenyang lebih lama. Dan nanti ketika Mbak Puji mengkonsumsi sik sama PPP pagi hari ini, Mbak Puji laparnya itu saat makan siang, bahkan bisa nahan ngemil ya. Nah kemudian Mbak juga mendapatkan namanya aloe vera. Ini aloe vera Mbak. Aloe vera ini manfaatnya adalah untuk pencernaan. Jika pencernaannya sehat, maka penyerapan nutrisi ini maksimal. Nah ini untuk pembersih usus kita Mbak. Coba Mbak Puji sudah 33 tahun ya, makanan enak dan enak yang masuk, jadi ususnya harus dibersihkan ya Mbak Puji ya. Nah ini juga menenangkan pencernaan Mbak, seperti perut kembung, asam lambung karena telat makan ataupun karena faktor stres ya Mbak ya. Nah kemudian ini ada namanya teh. Ini namanya teh tirmo. Ini adalah untuk metabolisme, menurunkan lemak lebih cepat. Kemudian ini teh NRG ya, 5 teh NRG untuk stamina. Jadi ketika Mbak mengkonsumsi nutrisi ini, walaupun Mbak pola makannya kami atur, Mbak nggak akan lapar, nggak akan lemes ya Mbak ya. Nah ini adalah sarapan Mbak selama sekolah di sini, setiap pagi kami suguhkan. Nah selama Mbak minum nutrisi ini, kami akan beri namanya edukasi. Untuk apa? Untuk merubah pola pikir. Untuk merubah pola makan, ya kan? Nah pola makan ini untuk menjadikan kita sehat ideal ya Mbak ya. Nah kemudian Mbak akan mendapatkan rapot. Nah ini rapotnya Mbak. Mbak akan mendapatkan rapot untuk evaluasi hasil. Jadi Mbak akan terpantau. Nah, kemudian di sini juga akan kami bikinkan pola makan, kemudian saran-sarannya apa. Dan nanti Mbak juga akan menyelesaikan materi yang kami berikan di sini. Ya, benar-benar jadi nanti itu hasilnya akan maksimal karena Mbak akan berubah pola pikirnya ya. Kemudian Mbak juga akan mendapatkan olahraga gratis ya, 1 bulan 12 kali pertemuan ya. Kemudian Mbak akan mendapatkan hadiah-hadiah dan semangat dari teman-teman. Kemudian yang keenam, Mbak akan menjadi namanya duta nutrisi atau ambasador ya Mbak ya. Nah bagaimana untuk memulai programnya Mbak? Manfaat 1-6 kami kemas namanya program 10 hari ya. SPP-nya adalah 400.000 aja. P itu program ya Mbak. Program 10 hari 400.000 aja. Manfaat yang di sini semua, dapat produk di sini. Nah, agar programnya Mbak bagus, ini kami ada paket Mbak, program 10 paket serius.
SPP 400.000 dan membawa shake untuk 22 porsi harganya 456. Jadi Mbak mengkonsumsi nutrisi juga di rumah, namanya shake ya. Shake-nya nanti akan Mbak bawa pulang. Nah, ini shake yang akan dibawa pulang. Ini dipakai untuk 22 porsi. Selama 22 hari ke depan, Mbak Puji tidak membeli ini lagi karena masih ada ya. Kemudian program 10 paket sangat serius ya. Sama ada SPP-nya, membawa shake yang ini tapi ditambahkan protein ya. Ini namanya PPP. PPP itu harganya 449. Dengan mengkonsumsi shake sama PPP di sore hari, Mbak tetap makan malam, Mbak turunnya akan lebih cepat, padat dan berenergi. Gitu ya Mbak. Nah, Mbak Puji, ini sudah saya jelaskan tentang paket-paketnya ya. Paket-paketnya. Nah, kemudian Mbak, kira-kira Mbak Puji pengennya yang mana? Paket 10 hari ini adalah coba-coba, ya hasilnya akan ada tetapi tidak maksimal dengan menggunakan paket serius ataupun paket sangat serius. Kira-kira Mbak Puji mau paket yang mana? Sangat serius saja. Yeay, selamat Mbak Puji. Mbak Puji sudah memutuskan hal yang tepat ya, karena pasti ada hasil ya. Teman-teman, Mbak Puji memutuskan paket 10 hari sangat serius. Yeay, semangat.